Lagi kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari saudaraku, kita tundukkan hati kita. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Sungguh benar Bapa di surga, tak lama lagi Engkau akan datang menjemput kami, orang-orang kudus-Mu, tubuh Kristus, dalam program pengangkatan yang Tuhan telah rancangkan menjadi akhir dari segala sesuatu pergumulan kami dengan penuh kebahagiaan dan kemuliaan dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, selagi ada waktu bagi kami ingin memaksimalkan penyerahan diri kami untuk dibentuk oleh Tuhan. Dan kami percaya setiap hari, setiap pagi, ucapan syukur kami sangat berarti di hadapan Tuhan. Dan terlebih lagi firman-Mu terus memperlengkapi hidup kami supaya lebih berfungsi maksimal lagi Tuhan untuk memuliakan-Mu, melayani-Mu, dan mengasihi saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi selamat pagi, salam buat kita semuanya, salam kudus. Kita akan masih bersama-sama saudaraku untuk menanamkan lebih dalam di hati kita semua ya tentang rencana Allah untuk dua kelompok manusia miliknya. Yang pertama adalah untuk umatnya Israel. Mereka akan tinggal di bumi ini dengan segala tanda-tanda yang terlihat secara kasat mata. Dan orang Israel, saudara-saudaraku, mempunyai satu karakter di mana mereka tidak akan percaya kalau tidak melihat. Dan kebalikannya kepada kita, saudara-saudaraku, sebagai tubuh Kristus, kita hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau bisa kita lihat kasih karunia Tuhan yang kita terima saat ini, sungguh sangat memudahkan kita untuk mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Ya, bukan hanya memudahkan kita Bapak Ibu Saudaraku, bahkan ini adalah merupakan pekerjaan Tuhan sendiri. Amin. Kita hanya menyediakan hati dan pikiran dan jiwa kita untuk diperbaharui sebagai manusia baru yang saat ini diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk bisa mengenal kehendaknya secara sempurna dan lengkap. Sehingga saudara-saudara, kita sangat bersyukur kita mempunyai Alkitab yang sempurna dari Kejadian sampai Wahyu. 66 kitab adalah merupakan firman Tuhan yang sangat berharga untuk kita pelajari. Namun kita tahu Bapak Ibu Saudara, kita mempelajari Alkitab ini supaya kita bisa membedakan, amin. Bisa membedakan bagaimana Tuhan memperlakukan, bagaimana Tuhan bekerja berurusan dengan dua kelompok umat Tuhan, di mana yang pertama kita lihat adalah bahwa Tuhan mempersiapkan satu rancangan bagi umatnya Israel ya, yang akan tinggal di bumi ya, di bumi baru tentunya nanti, dan Yerusalem baru yang akan turun dari sorga ya, dan di sana umat Israel akan tinggal selama-lamanya untuk menyembah dan memuliakan Yesus Kristus. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, supaya tidak campur aduk pemahaman kita
terhadap firman Allah, supaya kemurnian, ya, kemurnian pengetahuan yang baru, pengertian yang baik itu selalu menjadi faktor utama yang menggerakkan pikiran dan hati kita di saat di mana kita harus mengingat kebaikan Tuhan dan bagaimana kita menyaksikannya kepada orang lain, sehingga kita tidak menjadi bersalah di hadapan Tuhan, tetapi menjadi sungguh-sungguh ya mendukung rencana Tuhan. Amin. Artinya kita masuk pada semua pemikiran-pemikiran kebenaran firman-Nya yang melingkupi ya semua apa yang menjadi keputusan-keputusan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka saudara-saudara, ya kita harus terus belajar ya memahami dengan baik dua program Allah ini. Harus kita pelajari dengan baik, saudara, supaya kita selalu berjalan di jalur di mana kita sekarang Tuhan tempatkan, yaitu di dalam tubuh Kristus, dan bagaimana kita menggali ya segala berkat yang Tuhan sediakan, berkat surgawi, untuk menjadi motivasi yang terbesar bagi kita di dalam mengerjakan segala sesuatu dalam hidup kita ini. Nah, itu Bapak Ibu Saudaraku sangat menarik untuk kita jalani sebagai sebuah proses untuk masuk dalam bingkai ya kebenaran Kristus di dalam tubuh Kristus. Kita semua, saudara-saudaraku, orang-orang kudusnya Tuhan, harus bisa saling menasihati dalam hal bagaimana kita fokus pada tujuan kita, tujuan Allah bagi kita. Amin. Nah, itu sangat luar biasa, sangat menyenangkan dan sangat menyejukkan di hati kita semua, karena kita bukan sedang ingin menonjolkan diri dalam kehidupan ini, tapi kita ingin meninggikan kebenaran Tuhan, kebenaran kasih karunia Allah yang sudah kita terima, dan bagaimana kita saudara-saudara bisa dimampukan Tuhan menyalurkan ya sebagai dispenser atau penyalur agen-agen perubahan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah kesempatan besar bagi kita semua. Amin. Ya. Ini adalah kesempatan besar bagi kita semua untuk memperlengkapi, untuk memberikan diri kita diperlengkapi oleh Tuhan, saudara-saudaraku, ya, untuk terus dikuatkan, dimampukan, ya, terus kita bergerak, Bapak Ibu Saudaraku, ya, untuk memahami, mengerti betapa panjangnya, betapa luasnya, betapa dalamnya, betapa tingginya kasih Kristus yang telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah memeteraikan hidup kita satu kali untuk selama-lamanya. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat ya saudaraku, bahwa ketika bangsa Israel memikirkan tentang keselamatan mereka, ya, mereka bukan berpikir keselamatan secara pribadi seperti kita pada saat ini. Ya, orang-orang Israel memikirkan keselamatan mereka adalah secara bangsa. Karena mereka adalah bangsa pilihan, mereka adalah bangsa kudus, ya. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa sekalipun ya ada pribadi-pribadi yang percaya dari orang-orang Israel, tidak bisa itu memenuhi standar Tuhan untuk memulihkan mereka. Karena secara bangsa itulah yang telah ditakdirkan, kalau saya bisa ambil pakai istilah itu ya untuk lebih mudah kita memahami, mereka sudah ditakdirkan atau sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk menerima segala berkat berkat kerajaan sorga di bumi,
mereka harus menyambut itu dalam posisi mereka bertobat secara bangsa. Dan kita tahu saat ini bangsa Israel dalam posisi bangsa yang gagal di hadapan Tuhan. Kalau di hadapan dunia mereka jagoan ya, Bapak Ibu Saudara. Mereka super power ya, meskipun sudah lebih dari hampir 70.000 orang yang mati dibunuh oleh orang Israel, orang-orang Palestina saat ini, tidak satu pun dari bangsa di dunia ini yang mampu menghentikan ya peperangan dan keinginan mereka untuk memerangi dan mematikan musuh-musuh mereka. Yang dibunuh oleh orang Israel itu, Bapak Ibu Saudara, ya adalah orang-orang yang memusuhi Israel. Jadi mereka berhak untuk membela diri mereka, ya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, namun ya kita tahu bahwa saat ini bangsa Israel bukanlah bangsa yang diurapi oleh Tuhan dalam pengertian bahwa mereka saat ini di pihak Tuhan, ya saudara-saudara, karena bangsa Israel saat ini bukan bangsa yang sedang tampil sebagai umat pilihan Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus. Mereka adalah bangsa yang menolak salib Kristus, dan justru salib Kristus adalah batu sandungan bagi mereka. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita kembali melihat di Keluaran 19 ya. Keluaran 19, bagaimana Tuhan berjanji menegaskan ya secara bangsa bahwa umat Israel ini, saudara-saudaraku, akan tetap ada sebagai sebuah bangsa untuk selama-lamanya ya. Meskipun selama hampir ya 2000 tahun mereka dilemparkan atau dicerai-beraikan ke berbagai bangsa di dunia ini, mereka tidak punya tanah air, ya mereka tidak punya warisan tanah, tapi pada akhirnya ya mereka juga kembali sebagaimana yang Tuhan katakan bahwa bangsa Israel akan mewarisi tanah perjanjian, ya. Nah, kita lihat saudara di Keluaran 19 kita baca mulai dari ayat 1 ya. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai. Pada hari itu juga setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu, di depan gunung Sinai. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Ini kembali Tuhan menegaskan bahwa Allah itu sendirilah yang telah memisahkan bangsa Israel, memilih bangsa Israel menjadi harta kesayangannya menurut perjanjiannya. Ya, ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada bangsa lain kerajaan imam. Jadi kita harus koreksi Bapak Ibu Saudara. Tidak ada keimaman bahwa kepala keluarga adalah imam-imam saat ini. Tidak ada itu Bapak Ibu Saudaraku. Di dalam tubuh Kristus tidak ada keimaman saat ini, saudara-saudara.
kita adalah tubuh Kristus, langsung terhubung dan melekat kepada Kristus sebagai kepala. Amin. Dan kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya, saudara-saudara. Bahkan bagi bangsa Israel, saudaraku, Yesus Kristus adalah imam besarnya. Ya, dan bagi bangsa Israel, semua mereka akan menjadi imam-imam, bukan hanya kepala rumah tangga, imam-imam bagi bangsa Israel. Semuanya mereka akan menjadi kerajaan imam. Ya, saudara, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi sekarang ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita dengarkan agama-agama, bahkan agama Kristen juga percaya sekarang ini bahwa kepala rumah tangga adalah imam dalam keluarga. Di mana itu dikatakan di Alkitab, Bapak Ibu Saudara? Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, Tuhan mengatakan bahwa kepala rumah tangga itu adalah sebagai kepala yang memimpin di dalam tubuh Kristus dalam skop yang terkecil. Amin. Kepala keluarga, kemudian ada istri, dan dikatakan suami adalah kepala dari istri, dan kemudian anak-anak. Tidak dikatakan bahwa suami adalah imam-imam, saudaraku. Karena kalau kita suami-suami adalah imam-imam, maka saudara-saudara kita harus mengambil berkat daripada bangsa Israel yang dijanjikan. Dan kita harus berada di suatu tempat di mana tempat itu adalah tanah perjanjian. Tapi tidak demikian, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita mengerti panggilan kita adalah panggilan yang kudus di dalam tubuh Kristus, bahwa kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Kita satu dengan yang lain, tidak ada perbedaan. Amin. Saudaraku, kalau bagi bangsa Israel berbicara tentang kebenaran Allah berkaitan dengan kelompok, yaitu bangsa Israel sebagai umat pilihannya, pasti ada perbedaan. Ya, secara bangsa saja mereka dibedakan, saudaraku. Dalam jabatan-jabatan saja mereka dibedakan, saudara. Jadi oleh karena itulah, saudara, tidak mungkin bisa berkenan kepada Tuhan, ya, saat ini kalau kita berpikir tentang perbedaan. Dan perbedaan-perbedaan saat ini, saudaraku, ya, itu akan menimbulkan, ya, permusuhan. Karena kesatuan di dalam tubuh Kristus itulah yang mendatangkan, menghadirkan damai sejahtera. Kita sudah dengarkan itu kemarin sebagai manusia baru diciptakan. Ya, keduanya diciptakan, dikatakan antara bangsa Israel dan bangsa lain. Saat ini tidak ada perbedaan, tapi disatukan dalam kehidupan manusia baru, ciptaan yang baru untuk menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita lihat di ayatnya yang ke-7 bagaimana respon daripada bangsa Israel, saudara-saudara, ketika Tuhan mengatakan bahwa jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, perkataan Tuhan dan perjanjiannya, maka mereka akan menjadi bangsa yang kudus dan kerajaan imam. Lalu di ayat 7 dikatakan, lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa kepada mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama. Jawabannya apa? Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawaban bangsa itu kepada Tuhan. Inilah yang disebut, saudaraku, perjanjian kontrak antara bangsa Israel dengan Tuhan. Jadi ketika Tuhan mengatakan kepada Musa, sampaikan kepada seluruh bangsa Israel, ya, bahwa aku akan menjadikan mereka bangsa yang kudus, imamat yang rajani, kalau mereka bersedia menuruti perintahku, yaitu hukum Taurat. Apa jawaban mereka, Bapak Ibu Saudara? Siap, kami akan melaksanakan seluruh perintah Tuhan. Tapi saudaraku, itu
adalah satu jawaban yang tidak didasarkan pada pengertian. Orang-orang Israel ini berbohong karena sesudah mereka menerima firman Tuhan, hukum Taurat, setiap hari mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Bersungut-sungut karena kurang makanan, bersungut-sungut karena kurang minuman, dan bersungut-sungut karena mereka berjalan di padang gurun, saudaraku, dan pekerjaan mereka adalah selalu bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan itu yang kebiasaan mereka, Bapak Ibu Saudara. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan itu menyebabkan mereka selalu mendatangkan hukuman bagi mereka. Karena di sini ada kata jika. Ini adalah perjanjian kontrak, Bapak Ibu Saudaraku, antara Allah dengan bangsa Israel. Kepada kita sebagai tubuh Kristus, bukan perjanjian kontrak, Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan tidak mengatakan kepada kita, jika kamu sungguh-sungguh berbuat baik, maka kamu akan diselamatkan masuk surga. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara, seperti itu kebenaran yang dilakukan Tuhan pada tubuh Kristus saat ini. Yang dilakukan oleh Allah adalah kamu percaya dengan apa yang Tuhan Yesus telah lakukan bagimu. Dan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, kamu diselamatkan. Dan itu bukan hasil pekerjaanmu, itu adalah pemberian Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita lihat di sini saudara, bahwa ya, apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan kemudian disampaikan kepada Musa agar diteruskan kepada bangsa Israel, bahwa mereka adalah bangsa yang kudus, imamat yang rajani, dan mereka harus menunjukkan ketaatan mereka. Ya, dari perbuatan-perbuatan itulah orang Israel akan membuat sesuatu yang keheranan, dan bangsa lain akan takjub kalau mereka selalu berada di pihak Tuhan. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu saja bangsa Israel ini telah gagal untuk menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain dan tidak memenuhi janji mereka. Dan kegagalan mereka yang terbesar adalah oleh karena mereka menyalibkan Mesias yang menjadi seharusnya ya mendatangkan seluruh berkat kerajaan sorga bagi mereka, yang seharusnya mereka sambut sebagai raja yang memulihkan mereka sebagai bangsa yang kudus dan memenuhi perjanjian Tuhan kepada mereka. Tetapi bangsa Israel telah gagal menerima apa yang telah mereka janjikan. Mereka ingkar janji dan mereka menolak Yesus Kristus sebagai raja bagi bangsa Israel. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lihat saudaraku bahwa memang janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Meskipun tertunda, ya tertunda janji Tuhan bagi bangsa Israel untuk menjadikan mereka sebagai bangsa yang kudus, yang tampil ya secara cemerlang untuk menjadi saksi bagi bangsa-bangsa lain. Tetapi saudaraku, suatu saat Tuhan akan mengembalikan mereka, ya Tuhan akan menarik kembali bangsa Israel itu di hadapannya untuk menjadi ya bangsa yang akan tunduk dan patuh di hadapan Tuhan. Dan kita lihat pengharapan ini saudaraku telah disampaikan juga oleh Petrus, ya. Jadi kita lihat dulu di 1 Petrus pasal 2. Petrus pasal 2. Saudara, jadi kalau saudara membaca kitab Petrus, ya, saudara harus tahu bahwa Petrus menulis bukan kepada tubuh Kristus, ya, tetapi Petrus menulis adalah untuk umat Israel sesuai dengan perjanjian Tuhan kepada mereka di di Keluaran pasal 19. Kita lihat di 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan saudara, ya, tetapi kamulah bangsa yang terpilih,
bangsa yang terpilih. Kamu adalah Israel, bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dari Allah yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Inilah, saudara-saudaraku, akan digenapi nanti kalau Tuhan Yesus sudah datang kedua kali. Bangsa Israel akan benar-benar dipulihkan menjadi kerajaan imamat yang rajani, bangsa yang kudus, yaitu masuk ke dalam masa kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Ya, nah saudaraku, jadi Petrus sangat jelas sekali menyampaikan hal itu. Ya, karena itulah yang diingat dan yang dipegang oleh Petrus sebagai kebenaran yang harus disampaikan kepada umat Israel. Nah, saudara, mari kita lihat pada akhirnya ending, ya, ending akhirnya daripada rencana Tuhan bagi bangsa Israel ini akan konsisten, Bapak Ibu Saudara, sangat konsisten dan konsekuen. Janji Tuhan bagi bangsa Israel itu mereka akan tinggal di bumi ini. Saudaraku, kita lihat di Wahyu, kita lihat di Wahyu, Wahyu pasalnya yang ke-21, pasal 21, ya, pasal 21. Sebelumnya, saudara-saudara, kita lihat di pasal 20. Saya akan dengan cepat saja akan membacakan tentang pemulihan daripada bangsa Israel sebagai umat yang akan tinggal di bumi yang baru. Ya, saudara, saya baca di ayatnya yang keempat, dari ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan yang patungnya, dan yang tidak juga menerima tanda pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Nah, itu adalah orang-orang Israel yang lolos, ya, Bapak Ibu Saudara, di masa sengsara, yang bertahan sampai kesudahannya. Mereka diselamatkan dan mereka tidak mau menyembah antikristus dan menolak menerima cap 666 di masa sengsara 7 tahun di bumi. Dan mereka akhirnya dibangkitkan dan mereka memerintah bersama-sama dengan Kristus Yesus pada masa kerajaan 1000 tahun di bumi. Nah, saudara, lalu setelah itu terjadi, kemudian yang berikutnya, yang paling terakhir adalah di Wahyu 21. Kita lihat, saudaraku, di ayatnya yang ke-10, Wahyu 21, sesudah bumi baru ya terbentuk, saudaraku, kemudian peristiwa yang berikutnya terjadi adalah, ya, lalu di dalam roh ia membawa Yohanes. Ya, Yohanes menulis kepada orang Israel sebab dia adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Ya, membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem baru, turun dari sorga dari Allah. Ingat Bapak Ibu Saudara, kewargaan kita adalah di mana? Di dalam sorga. Tetapi orang Israel akan menerima satu kota, akan turun ke bumi baru, yaitu Yerusalem baru. Ayatnya yang ke-11, kota itu penuh dengan cahaya kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah
bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal, dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya berapa? 12 buah. Dan yang di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel di atas pintu itu. Apakah ada suku saudara di sana? Sehingga saudara menjadi Israel rohani? Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita tidak ada pintu untuk masuk ke Yerusalem baru. Ya, hanya bangsa Israel yang masuk ke pintu dan masuk ke kota Yerusalem baru. Ayat 13. Di sebelah timur terdapat ayat berapa tadi? Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Ada Rasul Paulus di sana, Bapak Ibu Saudara? Tidak ada. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di mana Rasul Paulus? Rasul Paulus bersama-sama dengan kita, saudaraku, diangkat ke surga, dan itu adalah rumah kita, rumah Bapa yang kekal. Sementara orang Israel akan tinggal di bumi baru dan akan masuk ke kota Yerusalem dengan 12 pintu, pintu dari suku Ruben sampai Benjamin. Ya, saudaraku, jadi kalau saudara mendengarkan nyanyian yang sangat disukai oleh orang beragama Kristen, "Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana." Tidak ada bangsa lain masuk di kota Yerusalem baru, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan menyanyikan sesuatu yang dengan tanpa pengertian yang benar. Ajari, sampaikan kepada saudara-saudara kita, orang-orang yang beragama Kristen, pengharapan kita adalah di dalam sorga. Amin. Kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena berjuang seperti bangsa Israel yang belum tentu berjuang itu masuk, Bapak Ibu Saudara. Karena Yesus mengatakan apa? Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Ya, dan hanya sedikit orang yang bisa lolos. Karena apa, saudaraku? Karena masa sengsara membuat orang menjadi sangat tertutup untuk menerima keselamatan, karena sudah diberikan kesempatan untuk memperoleh keselamatan dengan cuma-cuma, dan orang-orang, saudaraku, mengabaikan kesempatan itu saat ini, dan penyesalan itu akan terjadi sedemikian rupa ketika masa sengsara sudah tiba dan keselamatan sudah sulit untuk dicari. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berbahagialah kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena kita telah menerima kasih anugerah Allah. Amin. Dengan cuma-cuma kita diberikan keselamatan hidup yang kekal, dan kewargaan kita adalah di dalam surga. Kita akan mengalami rapture. Kita akan mengalami pengangkatan di awan-awan yang permai. Dan karena kita tidak dijanjikan untuk ditimpa murka, tapi untuk beroleh keselamatan hidup yang kekal dan damai sejahtera Tuhan. Amin. Saudaraku, terima kasih untuk kita semuanya. Kita camkan, kita tanamkan itu di dalam hati kita, dalam-dalam, bahwa saudara-saudara dan saya saat ini diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati seluruh berkat Tuhan yang surgawi, yaitu damai sejahteranya dan sukacita daripada Tuhan yang terus memampukan kita menghadapi berbagai gejolak persoalan dalam kehidupan kita ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada Roh Kudus yang akan menguatkan kita. Jangan takut, jangan khawatir, dan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan Yesus, dan dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa untuk semua kebaikan Tuhan ini.
kita tundukkan hati kita. Bapa di dalam surga, terima kasih. Semakin terang, semakin jelas, semakin clear bagi kami. Program Tuhan, memahami kehendak-Mu ya Tuhan bagi kami sebagai tubuh Kristus, menjadikan kami menjadi orang-orang percaya yang siap berlari. Berlari lebih cepat lagi untuk mencapai tujuan panggilan surgawi, mahkota kemuliaan, mahkota kebenaran yang Tuhan sediakan bagi kami setiap orang-orang kudus-Mu yang terus hidup setia, datang kepada pengetahuan akan kebenaran, supaya kami melakukan segala sesuatu bukan sungguh-sungguh giat untuk Allah tanpa pengertian yang benar, tetapi kami sungguh-sungguh giat untuk Allah dengan pengertian yang benar, bahwa Tuhan telah menanamkan di dalam hati kami sumber kekuatan kami, sumber damai sejahtera kami, yang memampukan kami untuk selalu melihat jalan keluar yang Tuhan sediakan, sekalipun ada pencobaan-pencobaan, ujian-ujian iman yang ringan, yang berat sekalipun, kami percaya jalan keluar, solusi-solusi daripada Tuhan akan nyata di hadapan kami, dan kami mengambil keputusan sesuai dengan kebenaran firman. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi saudaraku, salam kudus buat kita semua. Salam sehat, tetap semangat. Amin. Shalom.